Kalau 15 juta, verifikasi nggak udah 15 juta. Kayak swasta. Wah, yang bingung ini dong, utang bank. Enggak. Nah, ya. Langsung dipotong ya? Atau utang bank kan setiap awal gaji pokok, gaji pertama, nomor satu. Langsung dipotong. Iya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi Cuman wabarakatuh. beda golongan aja nanti. Innallah hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dan ini kan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita hadirat Allah Subhanahu wa taala wa bihamdihi kita diberi dengan maksud sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang mungkin kita kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan yang dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kamu yang bersalawat dan mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk dan hidayah petunjuk dan hidayah diberikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan itu selanjutnya mereka Mengatakan kata zuhud diri dari tiga huruf yaitu jai, ha, dan dal. Huruf jai mengandung pengertian zadu ilmat perbekalan untuk kembali kepada Allah dan dan huruf wa mengandung pengertian udalili orang petunjuk atau agama. Sedangkan huruf dal mengandung pengertian bahwa mendengar taat kepada Allah terus menerus. jadi Ibnu Abbas sahabat Nabi Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa zuhud itu terdiri dari tiga huruf yaitu jai, ha, dan dal. Jadi huruf jai mengandung pengertian zadul ilmat dan bekalan untuk kembali kepada Allah atau akhirat. Apa perbekalan kembali kepada Allah dan akhirat? Yaitu kita berusaha itu kita berbuat baik pada orang tua kita, pada sanak saudara kita, pada yang dekat dengan kita, karyawan kita. Itu namanya kembali kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah yang kita lakukan. Dan huruf H mengandung pengertian udaliti. Udah itu artinya petunjuk dari agama. Apa itu petunjuk agama? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita kalau belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi, berarti kan petunjuk agama itu namanya juga. Ya.
Dan sedangkan huruf dal mengandung pengertian dama damaunalat ya taat kepada Allah terus menerus. Jadi orang yang taat kepada Allah terus menerus itu namanya dawamunalat. Lanjut. Ya, dulu. Ada Keterangan orang yang jujur akan selalu siap dalam soleh untuk bakal hidup di akhirat. Orang yang jujur akan selalu mengikuti petunjuk Allah dan mendekat itu arah yang benar. Dan orang yang jujur akan selalu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau orang bertanya apa keterangan yang zuhud? Zuhud itu kan selalu setiap beramal saleh untuk bakal hidup di akhirat. Jadi kita beramal saleh itu ketika itu kami lakukan amal saleh, jadi tidak mikirkan uang kita tidak ada dan segalanya, apa yang ada sama kita amal saleh namanya. Jangan sampai kita lagi duit yang tidak ada, pokoknya apa adanya itu amal saleh namanya, ikhlas, tulus, bakal hidup di akhirat. Sebab itu kemampuan kita diuji. Kalau kita lagi tidak punya apa-apa, boleh pinjam sama orang, hutang nggak boleh, ya kan? Tapi yang penting bagaimana kita di hadapan mata kita ini orang yang butuh kita terpenuhi, tetapi tidak walaupun tidak seluruh. Kemudian orang yang zuhud itu akan selalu mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau bukan petunjuk Allah, dia tidak akan mengikuti. Kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia tidak ikuti petunjuk itu. Nah, misalnya di dalam perintah ya di bulan Rajab, ya kan, bulan Rajab itu yang diberi ada petunjuknya itu adalah puasalah pada bulan haram. Jadi tidak ada istilahnya yang disebutkan bahwa kalau kita puasa sehari untuk 1 tahun, puasa 2 hari itu 2 tahun, atau terus 5 tahun, banyak benar dapatnya. Tidak usah bulan Ramadan puasa gitu. Nah, jadi puasa Rajab itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah pada bulan-bulan haram, ya kan? Nah, ini tidak ada petunjuk dari Allah, jangan dilakukan. Bahwa itu akan terjadi menyalahi sunnah Nabi. Ya, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan umatku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang ngarang-ngarang saja, hanya kata orang, itu jangan dilakukan. Itu nanti kita biar menjadi bid'ah, dalalah finnar. Ya. Orang bid'ah itu adalah nambah-nambahin, memantas-mantasi menurut pikiran dia. Tetapi itu namanya dalalah, tidak mengikuti petunjuk Allah. Nah, jadi kalau ada namanya puasa 1 hari untuk 1 tahun, kalau belum puasa 1 bulan, kok tidak 1 tahun? Gitu loh. Jadi kalau misalnya 30 hari, bayangkan aja berapa tahun itu puasa kalau bulan Ramadan seperti itu. Nah, jadi lebih hebat dari bulan Rajab itu daripada bulan Ramadan. Ini yang salah, namanya bid'ah. Dan memberikan petunjuk kepada orang lain ke arah yang benar. Jangan kita menyesatkan orang dengan karangan orang lain. Kita menuju bagus, jadi berikan petunjuk kepada orang lain dengan cara yang benar. Kalau tidak benar, tidak sesuai dengan hidayah Allah, jangan coba melakukan itu. Nanti kita menyesatkan orang. Dan orang zuhud itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya? Ikuti perintahnya. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran informasinya, pahami sunnah Nabi. Itulah yang namanya taat kepada Allah.
Terus lanjut. Lalu. Ibnu Abbas pada kesempatan yang lain juga mengatakan guru jai mengandung makna tarkusina, kita tidak mementingkan keindahan lahir atau bersolek. Guru mengandung makna tarkul hawa, meninggalkan kehendak hawa nafsu, dan huruf dal mengandung makna tak dunia, tidak mementingkan dunia. Tambahkan lagi Ibnu Abbas pada kesempatan yang lain juga mengatakan huruf jai itu mengandung makna ter terkuzinah. Terkuzinah artinya tidak mementingkan keindahan lahir atau bersolek. Selalu kita bersolek-solek ya. Misalnya orang sudah meninggal, kemudian dibedakin, diberi apa, dikosmetikan atau pakai sepatu, pakai gas, pakai dasi, kemudian masuk ke dalam kubur dan seperti itu. Zina tidak meninggalkan keindahan lahir, lahirnya tidak dilihatnya. Huruf A mengandung makna tarkul hawa, meninggalkan kehendak hawa nafsu. Tarkul hawa artinya meninggalkan itu namanya A. Dan huruf dal mengandung makna tarkut dunia, artinya tidak mementingkan dunia. Inilah yang harus mendapatkan pelajaran bersama. Lanjut, contoh. Musik nggak ada. Udah ada. Sip, baca sip. Siapa yang ada tuh baca, udah bangun belum? Anan dulu, Anan. Ada. Oh, udah nih. Pasang nih. Sini. Sini. Adik, sini. Baca. Ada. Dari Hamil Al-Lakaf bahwa telah datang kepadanya seorang yang bertanya, berilah aku wasiat yang bermanfaat. Maka ia berkata, jadilah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus jilid al-suf. Lalu ia ditanya, pembungkus agama itu? Ia jawab, pembungkus agama itu adalah jangan banyak bicara kecuali perlu meninggalkan duniawi kecuali yang perlu. Jangan bergaul dengan manusia kecuali yang perlu. Nah, ini Bang Anan ini sudah membaca riwayat ya. Jadi ini harus kita perhatikan untuk selanjutnya dari Hamil al-Lakaf bahwa telah datang kepadanya seorang laki-laki yang bertanya, berilah aku wasiat yang bermanfaat. Dia minta wasiat yang bermanfaat. Maka ia berkata, jadilah pembungkus untuk agamamu seperti pembungkus jilid al-suhuf atau kitab suci. Dia memiliki kitab suci yang dibungkus dengan yang bagus. Itu seperti itu. Jadi indah kelihatannya. Jadilah pembungkus seperti itu. Lalu ia ditanya, apakah pembungkus agama itu? Ia menjawab, pembungkus agama itu adalah jangan
banyak bicara. Hanya bicaranya banyak, kecuali yang perlu. Meninggalkan duniawi kecuali yang perlu. Ya kan? Jangan bergaul dengan manusia kecuali yang perlu. Itu saja. Jadi yang penting-penting saja. Saya banyak-banyak cerita. Kita lanjut. Oh, Pak Banca. Atim. Ngantuk Banca. Oh, Banca tuh, lanjut. Mana nih? Lah, udah terdengar? Nah, Diriwayatkan. Diriwayatkan. Riwayatkan Diriwayatkan dari Nabi Nabi Aisyah bisa barang siapa Nabi siapa yang yang membe- meremehkan meremehkan lima golongan maka lima golongan lima golongan lima guru manusia, maka maka ia ia rugi uji dalam tanya 5 hal ini. Kenceng dong. Barang siapa siapa yang yang meremehkan ulama, ulama maka maka ia ia rugi. kemana? Kemana sih Kak? Terputus tuh suaranya. Suaranya di mute. Mute kan suaranya ada terdengar. Nah, betul. Ah, ya. Terus. Barang siapa baik siapa yang yang meremehkan mengharapkan ulama, ulama maka maka ia ia rugi juga dalam dalam urusan agama. urusan apa Barang siapa yang siapa yang yang meremehkan meremehkan pemerintah ya pemerintah tentu ia rugi. Barang siapa orang siapa yang ya meremehkan tetangga tetangga tentu ia rugi. yang Barang siapa orang siapa yang yang meremehkan ya meremehkan meremehkan Abang Icam gimana sih? Dia sendiri deh. Udah tahu. terhadap Gimana? terhadap Dia udah punya dalam. kaum kerabat Dalam Udah, kok ini baca. Kaum kerabat tentu ia rugi dalam sebelum dia serius. urusan kasih sayang. Barang siapa yang meremehkan terhadap anggota keluarganya, tentu ia rugi dalam urusan kehidupan sehari-hari yang baik. Ya. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meremehkan 5 golongan manusia, maka ia rugi dalam 5 hal. Barang siapa yang meremehkan ulama nih tidak mau peduli terhadap ulama, maka ia rugi dalam urusan agama. Jadi kalau agama itu adalah yang biasanya disampaikan oleh ulama, orang yang punya ilmu dan agama. Kalau rugi dia dalam urusan agama, ada yang halal, ada yang haram, ada yang bid'ah, ada yang sunnah,
yang wajib, ya kan? Dia tidak tahu mana yang haram, mana yang bid'ah, mana yang yang sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Tidak tahu dia, sama saja bagi dia. Maka itu akan dia rugi dalam urusan agama. Barang siapa yang meremehkan pemerintah, tentu ia rugi dalam urusan dunia. Dunia itu ada pemerintah. Jadi pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah, yaitu pemerintah yang apa? Yang ulil amri minkum, ya. Jadi pemimpin bagi seluruh umat. Kalau pemerintah yang korupsi ya tidak usah diremehkan aja. Pemerintah yang korup tidak usah diremehkan. Tapi pemerintah yang mengayomi masyarakatnya, rakyatnya, peduli terhadap masyarakatnya, itulah yang perlu kita perhatikan, jangan diremehkan. Nah, dan barang siapa yang meremehkan tetangga, kita punya tetangga nih, dimanapun kita berada ada tetangga kita. Tentu ia rugi dalam urusan yang bermanfaat di masyarakat. Boleh diremehkan. Kita anggap positif saja perbuatan selama dia tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah. Barang siapa yang meremehkan terhadap kaum kerabat, nah ini kaum kerabat kita nih, kita remehkan, kita tidak hargai dia, ya, kita cuek aja. Tentu ia rugi dalam urusan kasih sayang antara mereka. Barang siapa yang meremehkan terhadap anggota keluarganya tidak dihormati dan dihargai sama sekali, tentu ia rugi dalam urusan kehidupan sehari-hari yang baik. Lanjut. Tuh, lanjut. Siapa lagi nih? Bang Latif. Nanti belum bangun ya? Tahu lagi. Speakernya harus deket, kalau nggak suara nggak dengeran. Yang pegang. Ganteng nenek, baca. Demi zat Allah yang diriku ada di dalamnya, tidak beriman seseorang hamba sehingga mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Begitu pula sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek, yang suka menyakitinya, lalu ia bersabar terhadap sesuatu yang menyakitinya dan ia berbuat baik. Karena Allah berbuat baik karena Allah. Allah sehingga Allah memberikan kecukupan kepada dirinya dengan rahmat dan ridhonya di waktu hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini Pak Nanti sudah bagus kalimatnya, bersih bahasanya, dan kelas 6 SD ya. Nikahnya belum tamat, penjelasannya dan kelas 6. Demi zat Allah yang diriku ada di dalamnya. Demi zat Allah. Zat Allah itu diriku ada di dalamnya. Jadi orang itu bekerja, melakukan kegiatan demi zat diriku. Kenapa kita diberikan roh yang suci bersih? Ya, dari Allah. Karena zatnya itu adalah dalam diri kita, badan kita, rangga kita di Allah yang menggerakkan.
Tidak beriman seorang hamba. Dia tidak beriman sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri kemana? Oleh sebab itu kita tidak boleh menyakiti tetangga. Kalau kita menyakiti tetangga, coba rasa aja kita lukai badan kita seperti sakit. Nah, tetangga kita kalau kita sakiti, kita zalimi, nah, rasakan diri kita sendiri. Kita dizalimi orang, mana rasanya? Jadi orang yang beriman itu dia harus selalu baik dengan tetangganya. Begitu pula sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Sesungguhnya, nah, kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek. Sebenarnya sesungguhnya Allah mencintai orang yang punya tetangga yang jelek, yang suka menyakitinya. Lalu ia bersabar terhadap sesuatu yang menyakitinya itu. Ya, tetangga yang jelek misalnya Nabi ini. Nabi ketika lewat di dalam sebuah lorong, selalu diludahi oleh orang yang tidak suka kepada Nabi. Orang kita yang selalu maki-maki Nabi, tapi diberi maki oleh Nabi. Ya, ketika orang yang selalu meludahi Nabi itu, orang tidak pernah meludahi saya lagi. Mana orang? Terus Nabi pergi ke pasar, dibaliknya pisang, dibaliknya semangka, dibaliknya bal, ya jeruk, dibawanya. Oh, rupanya sakit ya yang meludahi saya. Sehingga Nabi memberikan apa? Ini kamu kena meludahi saya lagi. Ini pisang, ini jeruk, ini semangka, makan lain. Nah, ini cara Nabi bertetangga. Jadi orang yang jelek itu juga penting itu untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu berbuat baik padanya. Karena Allah yang berbuat baik. Sehingga nah, ada juga orang buta yang selalu menampung tantangannya di persimpangan jalan ketika Nabi lewat, ini si buta ini belum makan. Kasih makan, disuapin oleh Nabi. Ketika dia menyuapin Nabi, yang menyuapkan si buta tadi, Nabi dimaki-makinya, saya paling benci di dunia ini adalah Muhammad. Muhammad itu yang paling saya benci. Padahal dia tidak pernah dia Muhammad. Siapa itu Muhammad? Tapi dia merasakan benci kepada Muhammad. Tapi Muhammad itu tidak mau dengerin ngomong itu, tapi dia selalu memberikan makan pada si buta tadi. Diberi minum, diberi makan, pulang dari apa dikasih boleh-boleh ke Nabi. Tapi Nabi tidak menyebutkan namanya siapa Muhammad. Ketika Nabi itu sudah meninggal, sudah seminggu, Abu Bakar pernah melihat bahwa si buta ini tidak ada yang ngasih makan lagi kecuali hanya Nabi. Kan digantikanlah oleh Abu Bakar Siddiq memberi makan si buta tadi tiap jam-jam tertentu ya. Dia cerita kepada Abu Bakar, dia tidak tahu itu bahwa yang memberi makan itu adalah Abu Bakar. Yang paling saya benci di dunia ini adalah Muhammad. Muhammad yang paling saya benci. Saya tidak suka pada Muhammad. Kemudian ditolak oleh Abu Bakar. Yang memberi makan kamu itu bertahun-tahun itu adalah namanya Muhammad. Dia sudah seminggu ini sudah meninggal. Jadi saya menggantikan. Baru sudah nangis menyesal segala perbuatannya. Nah, inilah contoh tetangga yang jelek itu jelek mulutnya. Ini contohnya. Nah, sehingga Allah memberikan kecukupan kepada dirinya dengan rahmat dan ridha-Nya. Karena ridha Allah itu ada orang yang berbuat baik kepada semua di waktu hidup dan matinya. Bahwa lanjut apanya? Lanjut terakhir.
Diam belum? Belum, saya ini. Mana? Dah? Terakhir sih. Oh, ya. Gelap, Pak. Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku, di mana masa itu mereka mencintai 5 perkara dan melupakan hal yang lain, yaitu mereka mencintai dunia dan melupakan amal untuk kehidupan akhirat. Mereka mencintai gedung yang megah dan melupakan waktu kubur. Mereka mencintai harta dan lupa mempertanggungjawabannya. Cintai hati. Mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari calon istrinya yang sangat cantik. Mereka mencintai dirinya Dia sendiri sendiri dan yang melupakan melupakan Allah ya. Ya. Mereka itu kaum itu dan aku jauh darinya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku. Kita termasuk umat. Di mana masa itu? Mereka mencintai 5 perkara dan melupakan hal yang lain. Yaitu 5 perkara, lupa. Mereka mencintai dunia, merupakan amal untuk kehidupan akhirat. Dunia hanya dikejar terus. Dari makan siang malam, beramal. Ya, beramal baik, berbuat baik. Jadi, tidak ada kesempatan untuk mendidik anak istrinya, tidak ada kesempatan untuk bersosialisasi dengan siapapun, ada kesempatan untuk belajar ayat-ayat Allah. Nah, itu namanya lupa amal. Jadi, mereka mencintai gedung yang megah dan merupakan pintu kubur. Jadi punya gedung, punya rumah mewah, dia dicintai, dirawat, dirapikan, dia lupa. Kalau dia mati, tidak ada amalan yang akan dibawa ke tubuh juga, tidak ada apa-apanya bagi dia. Ya kan, lupa. Pintu kubur itu maksudnya mengingatkan kita untuk sebelum mati. Jangan terlalu mencintai sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kita. Jadi, Nabi tidak perlu dia istana yang megah, tidak perlu dia menjadi raja, tetapi dia hanya perlu merawat keluarganya, merawat sahabat-sahabatnya dengan ilmu pengetahuan. Itu contoh. Mereka mencintai harta dan lupa mempertanggungjawabkannya. Mereka mencintai keluarga dan merupakan bidadari calon istrinya yang sangat cantik. Cintai keluarga, ya kan? Keluarga itu apa? Bidadari yang sangat cantik itu adalah kita rawat keluarga itu menjadi bidadari yang cantik itu. Jangan hanya mencari harta, kasih duit, apa segalanya, tetapi ilmu pengetahuannya tidak diberikan, pendidikan agama tidak diamalkan kepada anak istri kita. Nah, itu akan cara-cara menjadi bidadari yang cantik. Mereka mencintai dirinya sendiri dan melupakan Allah. Nah, mereka itu diriku dan aku jauh dari Jakarta. Nah, mereka itu jauh dari Allah. Nah, jadi itulah kajian kita pagi hari ini. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dekat dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi kalau makin jauh, kita tidak tahu mempelajari ayat Allah lagi, tidak mau mendengarkan nasihat Al-Quran lagi, tidak mau mendengarkan kajian lagi, itu kita akan makin jauh. Inilah kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan saya tunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.